Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekeliruan berpikir, informasi, dan pengaruh bahasa yang beranggotakan saya sendiri Dila Suciana Solika, NIM 201221101, Hitan Nur Rahmah, NIM 201221102, Alvina Sheila Al-Juma, NIM 201221103, Latifah Nur Huda, NIM 201221104, Raka Ilham Safatullah, NIM 201221105. Pengertian keliruan berpikir. Fallacy dalam bahasa Inggris secara umum memiliki arti yaitu gagasan atau keyakinan yang salah atau palsu. Namun, dalam tekniknya, fallacy memiliki arti dalam istilahnya adalah keracunan dalam berpikir atau berpikir racun, yang pada intinya memiliki makna sama, yaitu menunjuk pada jalan pikir yang tidak tepat atau keliru. Jika disimpulkan, keliruan berpikir adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis argumen yang tidak tepat atau salah atau incorrect argument. Kekeliruan informar atau fallacy of hasty generation, atau kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru. Keliruan berpikir dalam membuat kesimpulan untuk generalisasi dari objek atau hal individual yang tidak mencakup keseluruhan dari kesimpulan umum yang diambil. Contoh, 1. Dia siswa yang sangat rajin. Mengapa sombong? Itu artinya orang rajin memang sangat sombong. 2. Kedua teroris itu beragama Islam. Itu artinya Islam patut dicap sebagai agama teroris. Fallacy of false hypothesis atau keliruan karena memaksa pergaduhan. Keliruan berpikir karena menetapkan kebenaran suatu dugaan yang tidak terbukti kebenarannya. Contoh, seorang pegawai bank bernama Ardi pergi ke kantor dengan wajah yang tidak bersemangat. Lalu rekannya ada yang mengatakan jika itu memang sudah menjadi kebiasaannya. Padahal sebenarnya itu raut wajahnya yang tidak bersemangat itu karenakan ia sedang sakit. Fallacy of begging the question atau keliruan karena mengundang permasalahan. Keliruan berpikir karena mengambil konklusi dan premis yang sebenarnya harus dibuktikan dahulu kebenarannya. Contoh, dosen Ahsan sangat hebat dalam bidang apapun, atau kata orang-orang yang membicarakan keahliannya tanpa menguji kualitasnya terlebih dahulu. Yang berikutnya, fallacy circular argument. Kekeliruan karena menggunakan argumen yang berputar. Kekeliruan berpikir karena menggunakan argumen yang berputar, di mana menarik kesimpulan dari satu premis, kemudian kesimpulan tersebut dijadikan sebagai premis, dan premis semula dijadikan kesimpulan bagi argumen berikutnya. Contoh, kemiskinan di negeri ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan rakyat. Mengapa tingkat pendidikan rakyat di negeri ini rendah? Karena rakyat di negeri ini dalam keadaan miskin. Contoh berikutnya, prestasi kampus X semakin menurun karena banyaknya mahasiswa yang malas. Mengapa banyak mahasiswa yang malas? Karena prestasi kampus X yang menurun. Berikutnya, fallacy of argumentative leap. Kekeliruan karena berganti dasar. Kekeliruan karena mengambil kesimpulan yang tidak diturunkan dari premisnya. Dengan kata lain, mengambil kesimpulan yang melompat dari dasar semula. Contoh, harga bahan bakar minyak akan segera naik, sebab para mahasiswa sudah jarang berdemokrasi. Berikutnya, fallacy of appealing to authority. Kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas. Kekeliruan berpikir karena mendasarkan kesimpulan kepada otoritas seseorang yang sebenarnya kesimpulan tersebut adalah di luar otoritas orang yang dijadikan rujukan. Contoh, sampo merek X sangat baik mengatasi kerontokan, sebab Agnes Monica mengatakan demikian.
Dalam kurung, Agnes Monica adalah seorang penyanyi. Ia tidak memiliki otoritas untuk menilai baik tidaknya sampo sebab ia adalah penyanyi, bukan pakar kesehatan rambut. Berikutnya, fallacy of appealing to force, yaitu kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan. Kekeliruan berpikir karena menggunakan kekuasaan yang dimiliki sebagai landasan dalam berargumentasi. Contoh, aku sudah sangat banyak makan asam garam, jadi Anda masih terlalu muda untuk mengajari aku tentang kehidupan. Berikutnya, fallacy of abusing, kekeliruan karena menyerang pribadi. Kekeliruan berpikir karena menolak argumentasi yang dikemukakan oleh seseorang dengan cara menyerang pribadi orang tersebut. Contoh, kita tidak perlu mendengarkan pendapatnya karena dia adalah seorang mantan pengguna narkoba. Berikutnya, fallacy of ignorance, kekeliruan karena kurang tahu. Kekeliruan berpikir karena terburu-buru, menganggap bila argumentasi lawan tidak bisa membantah argumentasinya, maka dengan sendirinya argumentasi yang dikemukakannya benar. Contoh, jika Anda tidak bisa membantah apa yang telah aku kemukakan, berarti terbukti bahwa pendapatku benar. Berikutnya, jika tidak ada pertanyaan, maka saya anggap Anda semua mengerti materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, fallacy of complex question atau kekeliruan karena pertanyaan yang rumit. Kekeliruan berpikir karena mengajukan pertanyaan yang tendensius atau bersifat menjebak. Contoh, benarkah Anda sudah berhenti merokok dari kebiasaan merokok? Nah, pertanyaan ini menjebak karena apabila dijawab iya, itu artinya dia membenarkan bahwa dirinya sebagai perokok aktif. Dan jika dijawab tidak, bisa saja disalahartikan, maka dirinya tidak ingin berhenti merokok, padahal dirinya bukan perokok. Apakah engkau sudah menghentikan kebiasaan memukuli istrimu? Nah, pertanyaan ini juga menjebak, karena jika dijawab ya, maka berarti si suami pernah memukuli istrinya. Jika dijawab tidak, maka berarti si suami terus memukuli istrinya, padahal barangkali si suami tidak pernah memukuli istrinya. Yang selanjutnya, fallacy of oversimplification atau kekeliruan karena alasan terlalu sederhana. Kekeliruan berpikir karena berargumentasi dengan alasan yang terlalu sederhana, sehingga sebenarnya argumentasinya tidak kuat, tidak dapat dibuktikan atau tidak cukup bukti. Contoh, kendaraan buatan Honda adalah terbaik karena paling banyak peminatnya. Dia adalah siswa terpandai di kelasnya karena dia mempunyai banyak teman. Padahal tidak semua penjelasan itu adalah sebenarnya. Yang kedua, fallacy of accident atau kekeliruan karena menempatkan sifat. Kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat kepada suatu yang tidak selamanya melekat pada suatu tersebut, namun dianggap bahwa sifat tersebut selalu ada. Contohnya, pada hari raya Imlek tahun lalu, hujan turun dengan sangat deras. Besok adalah hari raya Imlek, jadi besok hujan pasti akan turun dengan deras, padahal tidak semestinya seperti itu. Dan bahan hidangan untuk pesta besok sudah dibeli tadi pagi. Bahan hidangan untuk pesta yang dibeli tadi pagi sudah busuk, jadi hidangan untuk pesta sekarang sudah busuk. Yang selanjutnya, fallacy of irrelevant argument atau kekeliruan karena argumen yang tidak relevan. Nah, kekeliruan berpikir karena mengajukan argumen yang tidak berhubungan dengan hal yang sedang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya, berdasarkan hasil penelitian oleh para ahli, narkoba jenis heroin jauh lebih mematikan daripada narkoba jenis sabu-sabu. Berarti Anda pasti akan lebih dulu mati daripada dia, karena Anda mengkonsumsi heroin sedangkan dia hanya mengkonsumsi sabu-sabu. Padahal tidak semestinya seperti itu. Saat ini banyak berkembang ilmu terapan yang bersifat praktis dan sangat aplikatif seperti bagaimana menjadi kaya raya, bagaimana teknik pemasaran, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu terapan tersebut sangat berbeda dengan ilmu filsafat yang sangat teoritis. Karena itu, pasti akan jauh lebih bermanfaat jika mempelajari ilmu terapan daripada mempelajari ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat sama sekali tidak mengajarkan kita bagaimana menjadi kaya. Yang selanjutnya, fallacy of false analogi, kekeliruan karena salah mengambil analogi. Kekeliruan berpikir karena menganalogikan dua hal atau permasalahan yang melihatnya mirip, tetapi beberapa berbeda secara mendasar. Contohnya, manusia butuh makanan agar tetap hidup. Itu berarti sepeda motor juga perlu makanan untuk dapat hidup. Padahal sepeda motor harusnya mendapatkan, agar bisa hidup itu dirawat dan diberi bensin.
Yang selanjutnya, fallacy of appealing to pity atau kekeliruan karena mengundang belas kasihan. Kekeliruan berpikir karena menggunakan perasaan sebagai sandaran argumentasi dalam menarik sebuah kesimpulan, sementara argumentasi itu sendiri berkaitan dengan fakta, bukan dengan perasaan. Contohnya, dalam kasus seorang anak muda yang diadili karena membunuh ibu dan ayahnya sendiri, dengan kapak memohon kepada hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia adalah seorang yatim piatu. Nah, itu adalah contoh yang tidak semestinya karena dia sebagai anak, kenapa membunuh orang tuanya dan dia meminta keadilan kepada hakim karena dia seorang yatim piatu padahal dia membunuh kedua orang tuanya. Kekeliruan pengaruh bahasa. Kekeliruan pengaruh bahasa ini terjadi karena kurang tepatnya pemakaian kata-kata, frase, dan kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran. Kekeliruan ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Fallacy of composition atau kekeliruan karena komposisi. Kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada bagian untuk menyifati keseluruhannya. Contoh, baju ini sangat cantik. Pasti yang menggunakannya wanita cantik. 2. Fallacy of division atau kekeliruan karena dalam pembagian. Kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada keseluruhannya, maka demikian juga setiap bagiannya. Contoh, sumber daya alam yang ada di negara ini sangat kaya, maka rakyatnya juga pasti kaya raya. 3. Fallacy of essence atau kekeliruan karena tekanan. Kekeliruan berpikir yang disebabkan karena keliru dalam memberikan penekanan kalimat pada sebuah pengucapan. Contoh, kakek, nenek sudah pergi. 4. Fallacy of amphibole atau kekeliruan karena amphibole. Kekeliruan karena menggunakan susunan kalimat argumentasi yang dapat menimbulkan beragam penafsiran atau multitafsir. Contoh, seorang anak muda datang kepada seorang peramal, apakah judi yang pertama kali ia ikuti nanti malam akan menang atau kalah. Ia mendapat jawaban, Anda akan mendapat pengalaman yang bagus. Atas jawaban ini ia sangat puas dan menyimpulkan ia akan menang dalam perjudian. Ternyata ia kalah. Waktu ia kembali ke tempat tukang ramal dan menanyakan mengapa ramalannya meleset, tukang ramal itu menjawab, "Saya benar, sebab dengan kekalahan ini Anda mendapat pengalaman yang bagus, bahwa judi itu membawa penderitaan." 5. Fallacy of equivocation atau kekeliruan karena menggunakan kata dalam beberapa arti. Kekeliruan berpikir karena menggunakan kata yang sama dengan arti yang lebih dari satu. Contoh, kita sangat berhutang budi kepada orang tua kita karena mereka telah membesarkan kita. Pak Yasir adalah orang tua yang usianya lebih dari 70 tahun. Jadi kita berhutang budi kepada Pak Yasir. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata dan perbuatan dalam penyampaian presentasi ini, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.